Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari eh, kelas A, Desain Sistem Pengaturan, yang beranggotakan yang pertama, Saya Dwi Surya Santaki, NIM 04191019. dan saya Yosefiana Boseko, NIM 04191087. Baik, sebelum kami masuk ke lanjut pembahasan tentang LED dan LED kompensator, kami akan membahas tentang latar belakangnya. Ada 3 poin utama yang menjadi latar belakang mengapa hal ini harus dilakukan. Yang pertama, dibutuhkan perancangan sistem kontrol dengan spesifikasi yang diinginkan, seperti ketelitian, kestabilan, dan kecepatan respon. Dalam mengatur jalannya suatu sistem, kan ingin agar sistem tersebut berjalan sesuai yang kita harapkan. Tapi banyak dalam kasus-kasus praktisi atau praktisnya, pengaturan gain saja mungkin nggak cukup untuk menghasilkan respon sistem sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Sebagai contoh, menginginkan gain untuk memperbaiki respon steady state atau error system, tetapi kestabilan sistem menjadi kurang baik. Nah, sehingga penting untuk mendesain ulang sistem, baik dengan memodifikasi struktur atau dengan menambahkan suatu sarana atau komponen untuk mengubah respon keseluruhan, sehingga sistem akan memiliki respon sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi salah satu sarana yang dapat ditambahkan dalam suatu sistem adalah kompensator. Nah, jadi kompensator ini nanti akan mengkompensasi tidak sempurnaan performasi sistem asal. Jadi ada 2 jenis. Yang pertama, oke, mungkin kita lihat dulu untuk poin yang kedua, ini tadi ya, kompensator akan mengkompensasi ketidaksempurnaan. Yang ketiga, perencanaan kompensator secara konsep adalah bersamaan dengan perancangan sistem kontrol suatu plan. Dan setelah perancangan selesai, maka kompensator tersebut akan direalisasikan dalam bentuk suatu perangkat keras yang biasanya terdiri dari resistor dan kapasitor. Oke, jadi ada dua jenis kompensator. Yang pertama LED kompensator dan LED kompensator. Nanti akan dibahas oleh Dwi Surya Santaki yang pertama dan akan dilanjutkan oleh saya. Oke, saya serahkan ke Dwi Surya Santaki. Oke, terima kasih Mas Eviana. Untuk yang pertama ini lead kompensator. Nah, penggunaan lead kompensator ini dalam suatu sistem dapat meningkatkan kestabilan sistem atau kecepatan respon dari suatu sistem. Nah, kalau sederhananya itu lead kompensator ini untuk memperbaiki respon transiennya. Oke, mungkin saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Dwi. Oke, jadi di sini menggunakan codingan yang telah diberikan sebelumnya, lalu diimplementasikan ke MATLAB, sehingga nantinya akan menampilkan bode diagram sesuai yang diinginkan. Nah, untuk yang pertama ini, desain lead kompensator menggunakan bode plot. Yang pertama ini kami menampilkan fungsi awal pada command window. Nah, untuk yang pertama ini berdasarkan video referensi, soalnya seperti ini. Nah, untuk GS-nya sama dengan 4 per S tambah 2. Nah, spesifikasi yang diinginkan itu PES-nya 50, velocity error-nya 20, atau KV-nya 20. Oke. Setelah itu, kita bisa coba satu-satu dulu. Nah, di sini yang pertama, akan menampilkan fungsi awal pada command window, namanya 4 sesuai dengan yang di soal, lalu menentukan nilai PM dan KV, dan untuk mendapatkan nilai KV-UC. Nah, PM-nya ini 50, KV-nya 20 berdasarkan soal yang tadi. Lalu di sini untuk menentukan KV-UC-nya menggunakan persamaan di sini. Setelah itu, yang ketiga mencari nilai K dari persamaan yang ada. Nah, jadi dari persamaan ini didapatkan nilai K. Selanjutnya, nomor 4, mencari nilai transfer function.
yang baru dengan menambahkan nilai dari variabel K. Yang kelima, menampilkan bode diagram awal. Nah, kita bisa tampilkan untuk bode diagram awal. Nah, ini untuk gambar bode diagram awalnya. Jadi merupakan magnitude-nya di sini fasenya. Nah, di sini magnitude-nya ini infinity. Lalu fasenya ini bernilai positif. Gitu. Selanjutnya, untuk melihat nilai magnitude dan fase berada di titik berapa, lalu mencari nilai fase lead angle dengan toleransi 5 derajat. Untuk poin nomor 6 kita bisa copy dulu. Lalu kita run. Oke, di sini terlihat ya. Jadi kita tadi udah masukkan GMUC, PMUC, GFC, PCF. Nah, untuk GMUC-nya itu infinity, PMUC-nya itu 17,9642, GFC-nya infinity, PCF-nya 6,1685. Oke, lanjut untuk mencari nilai selanjutnya, yaitu mencari nilai fase lead angle dengan toleransi 5 derajat. Oke, kita run. Nah, di sini didapatkan nilai PM-nya itu 37,0358. Poin selanjutnya mencari nilai alfa. Kita bisa copy. Nah, untuk nilai alfanya sendiri didapatkan 0,2482. Setelah itu mencari nilai omega saat melakukan perpindahan yang akan dilakukan. Didapatkan nilai magnitudenya minus 6,0521. Nah, di sini kalau misalnya berdasarkan gambar bode diagramnya, di magnitudenya minus 6,05, itu kita bisa geser sampai mendekati nilai yang ada di MATLAB. Nah, ini sudah mendekati, dapatkan frekuensinya itu 8,84. Oke, setelah itu mencari nilai zero dan pol baru. Nah, di sini GC new-nya yang tadi dapatkan 8,84. Untuk mendapatkan nilai zero dan PC-nya menggunakan persamaan yang ada. Nah, GC-nya didapatkan nilainya minus 4,4040. Lalu selanjutnya untuk mendapatkan nilai pool-nya, pool yang didapatkan minus 17,7442. Oke. Selanjutnya lagi poin 11, membuat gabungan transfer function, kompensator lead, dan fungsi awal. Dengan persamaan ini, kita bisa copy. Oke, ini persamaan, ini bukan apa nih, gabungan transfer function, kompensator lead, dan fungsi awal penggabungannya. Selanjutnya, untuk nilai TF yang baru, ini menggunakan persamaan yang ini.
didapatkan nilai kompensnya sebagai kompensator sistem seperti ini. Lalu habis itu yang terakhir gambar body diagram akhir dan perbandingannya dengan yang awal. Ini nanti akan menampilkan diagram gabungan yang awal dan yang terbaru dan bisa dilihat perbandingannya. Oke, di sini untuk nilai GM-nya masih infinity, PM-nya 49,7646, PF-nya infinity, PF-nya 8,8539. Untuk gambarnya sendiri ini seperti ini. Nah, gambar ini terlihat bahwa yang merah ini merupakan unkompensator system. Nah, yang warna biru ini merupakan kompensator sistem. Bisa terlihat bahwa yang menggunakan kompensator sistem lebih terlihat stabil. Lalu yang warna hijau merupakan kompensator lead-nya. Nah, begitupun untuk yang di fasenya. Nah, ini perbandingannya untuk yang lead kompensator. Selanjutnya, untuk yang lag kompensator mungkin saya bisa serahkan ke Yosefiana untuk menjelaskan lebih lanjut. Mungkin saya izin stop share screen. Oke, terima kasih Dwis. Mungkin boleh pindahkan ke host dulu. Oke, udah. Oke. Apa sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke. Ini tadi terkait lead kompensator ya, yang Dwi sudah santai jelaskan. Nah, akan saya lanjutkan lagi untuk kompensator. Ialah suatu pengaturan yang digunakan untuk mengurangi steady state error dengan mengatur magnitude-nya. Oke, ya di sini sebelumnya ingin saya sampaikan juga mengenai body diagram yang dibahas di pembahasan kali ini, itu dalam teknik elektro dan teori kontrol. Plot body adalah grafik frekuensi respon dari sistem. Grafik ini biasanya kombinasi dari magnitude plot, body mengekspresikan besarnya respon frekuensi, dan plot fasa body mengungkapkan pergeseran fasa. Oke. Ini lanjut ke pembahasannya untuk lag kompensator, dan di sini ada di sini contoh soal ya. Untuk pada lag kompensator itu pol akan di sebelah kiri 0, sedangkan pada lag kompensator pol akan berada pada di sebelah kanan 0. Nah, kita lihat sini polnya sebelah kirinya 0 di sini sebelah kiri dan polnya sebelah kanan. Terus untuk ialah pada fase margin yang menuju ke bawah, sedangkan pada lag kompensator fase marginnya menuju ke bawah. Ini kita lihat ya fasenya. Oke, baik, next. Nah, ini selanjutnya yang diinginkan untuk mengkompensasi sistem sehingga konstan kecepatan statis KV adalah 5 detik. Margin fase setidaknya 40%, 40 derajat, dan margin dihasilkan setidaknya 10 desibel. Oke, setelah kita masukkan ke rumus, yang kita inginkan adalah yang ini. G1S, KGS, dengan K per S plus 1 dikali 0,5 masukkan plus 0,5S plus 1. Selanjutnya ini untuk mencari nilai K dapat menggunakan rumus berikut. Nah, ini 5 didapatkan dari soal ya, ada 5 skor gitu. Nah, ini untuk mencari nilai K-nya. Selanjutnya dengan nilai K sama dengan 5, sistem kompensasi memenuhi persyaratan kinerja kondisi mapan. Selanjutnya kita akan memplot body diagram dari yang awal ini menjadi seperti ini. Transfer function awalnya karena S dirubah menjadi JW dan W di antara atas frekuensi menggunakan W sama dengan 1 per T, dan W digunakan pada saat di bawah menggunakan W 1 per BT. Selanjutnya ini ada grafiknya yang dihasilkan. Nilai yang diberikan kompensator untuk yang ini ya. Apakah kursor saya terlihat, Dwi? Terlihat ya, Yosefiana. Selanjutnya ini ada garis putus-putus. Nah, ini nilai tidak dikompensasi atau tidak diberikan kompensator.
Nah, ini untuk kita lihat pas marginnya ya di min 90 derajat. Selanjutnya yang di paling bawah ini nilai yang diberikan kompensator. Nah, kita lihat sini titiknya. Oke. Selanjutnya untuk mencari nilai B, menggunakan rumus 20 log 1 per beta sama dengan min 20. Nah, untuk cari betanya sendiri sama dengan 10. Oke, ini sudah ya. Untuk open loop transfer functionnya juga. Setelah dicari ini untuk nilai K-nya tadi dapat 0,5. Yes, EGCS-nya dapatkan nilai sekian. Selanjutnya kita lihat di grafik terakhirnya. Nah, ini compensated system, unit step response of compensated and compensated system. Ini ada grafiknya ya, yang di bawah unit. Oke, ini untuk outputnya. Dan ini untuk waktunya, sekon. Selanjutnya ini untuk unit ramp respon. Di sini ada nilai-nilainya juga, lihat grafiknya. Dan ini untuk outputnya, sumbu Y ya, outputnya, dan sumbu X itu untuk waktunya. Oke, mungkin itu aja dari kami terkait tentang lag dan lag kompensator. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih.